Sufi. Pasti nikmat. Oh, pastinya toh. Oh, boleh nih, guys. Coklat kita, humor Sufi. Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Chandra. Piye kabarmu, Le? Sehat, alhamdulillah. Tambah cerah, tambah ganteng ngene lho. Nyenengke nyawang Gibran iki beda karo nyawang papae dhisik ya. Wah, nek gue wes anak kecil udah bungkam nangis, yang nangis bungkam. Kalau sama bapak itu. Kalau kamu melihat ciri fisik bapakmu, kamu bandingkan dengan ciri fisiknya dirimu sendiri, apa yang sama, apa yang beda? Yang sama genetik jenggot dan kumis ini kan bapak sama saya itu sama-sama tumbuh pas SMP. Oke, ya. Sejak SMP sudah tua memang ya. Ya, sudah ditakdirkan tua sejak muda. Lalu yang paling beda jelas tingginya. Kalau saya SMP berkumis itu kelihatan pantas dikit lah. Bapak itu kayak mirip anak kucing katanya. Iki anaknya lo ya, saya ngomong lo ya. Bukan aku lo ya. Itu pas di sekolah gitu kan. Ada orang lewat gitu lihat bapak gitu. Anak kucing. Waktu kamu bertumbuh, kemudian secara jasmaniah lebih tinggi dari papamu. Perasaannya papamu piye, perasaannya ibumu piye, perasaanmu dewe piye, dan perasaan teman-teman atau lingkungan sekitar gimana itu? Yang pertama pasti syukurak barbar. Ya, bapak antara sedih dan bangga gitu. Oke, sedihnya? Sedih karena sejak saya lahir itu kan bapak sering dituduh itu. Iki tenan anakmu ora iki, jojo kleru nang rumah sakit. Iya. Terus bangganya? Karena ada perbaikan keturunan. Jadi bangga. Faktornya tuh kamu lebih dominan ibumu atau papamu tuh, Li? Kalau secara fisik itu lebih ke ibu. Sifat juga sebenarnya lebih ke ibu. Yang ganteng-gantengmu kan blas gak memper papamu sama sekali. Ya itu, alhamdulillahnya di situ. Tapi jangan cuma lihat fisik, Lele. Papamu ini tubuhnya kecil, jiwanya besar. Hidupnya mungkin miskin, tapi ilmu dan pengalamannya itu kaya raya. Alhamdulillah. Persamaan sama perbedaanmu antara dirimu dengan papamu almarhum? Sebenarnya kami berdua sama-sama punya potensi edan. Oke. Sudah ada pengakuan, bagus. Kalau sudah ada pengakuan gitu kan ngobatinnya gampang, Le. Mau usah diobati Om. Terus apa lagi? Perbedaannya kalau bapak itu memang show off gitu, sering suka tampil di publik. Nah, saya jujur kurang suka itu. Kenapa? Jadi kayak setiap bapak ceramah itu kan bahannya itu biasanya keluarga. Iya. Jadi saya dibuat omongan terus itu tampaknya menimbulkan rasa ketidaksukaan terhadap public speaking. Dieksploitasi ya keluargamu ya oleh bapakmu sendiri ya. Iya. Karena kritik ke internal, karena ngenang keluarga bapak nggak diingatkan sama ibu atau sama anak-anaknya tuh. Oh, diingetin terus. Tapi ngeyel terus. Jenenge wong dablek ya ngono to. Musik sekarang, bakat musiknya bapakmu ada nggak turun kepadamu? Ada sedikit lah. Main apa kamu? Gitar. Terus apa lagi? Menyanyi, menciptakan lagu? Itu belum, itu masih proses. Jadi ada nasihat bapak yang sampai saat ini itu masih sulit dijalankan karena efeknya terbalik. Apa itu? Bersenandunglah, maka akan lebih mudah menghadapi tekanan. Oke, bagus loh itu. Iya, tapi kadang tuh saya terbalik. Karena kalau saya bersenandung itu kan malah yang keluar suara jelek. Jadi malah nggak tekanannya berkurang, malah saya jadi tertekan gitu. Iya, bukan cuma kamu yang tertekan, orang lain sekelilingnya tertekan. Iya. Tapi Om dulu pede waktu aku ngerilis album Kidung Sufi, suaraku ya ampun-ampunan. Pede aja yang penting. Suaraku adalah ujian bagi telinga-telinga yang tidak beriman. Ngono bae. Oh, berarti sering di setel di masjid ya, Om? Dulu itu waktu papamu tak minta untuk jadi master of ceremony rilis albumnya Om, ya stres. Wong beliau pencipta lagu yang bagus, main musiknya bagus, suruh opening Om Chandra ya stres. Tapi justru dari situlah keberanian itu diasah, Le. Kamu harus tampil panggung lah, tampil lah. Nggak usah minder, nggak usah kecil hati, insecure, nggak usah. Mungkin sing iso membantu kamu penampilan, Le. Kamu ini penampilanmu kok masih muda, sangat bersahaja ngono. Rambutnya sing dawa tuh ya. Piye cobrak-brak ini? Iya, gondrong. Terus pakai tinde loh. Om dulu waktu muda pakai tinde 4 boleh. 4, lemana sekarang. Ya wis gak ono bekase saiki.
jarine wong anu tokoh agama apa tokoh apa aku yo? Tokoh edan gitu ya. Terus kalau perlu pakai tato, anak muda usah nggak tato mah. Dan nek tato ngene iki sahra Om. Wah, nggak boleh masuk kamar mandi kamu berarti. Gitu. Susah hidupmu nanti. Tato yang biasa saja. Kalau perlu lang wajah lu langsung biar terekspos gitu loh. Apa sih nggak boleh sama keluarga atau gimana pakai tato itu? Ya gimana ya? Tato itu kan proses kreatif yang penuh tanggung jawab itu. Tanggung jawab apa? Ya saya hanya baca-baca saja, tetapi mungkin bisa kita panggil orang yang bertato tindian. Itu kan pasti punya filosofi tersendiri dalam hiasan-hiasan tubuhnya itu. Oke, berarti kita memang harus bertanya pada pelakunya. Pada mungkin seiring waktunya menjadi pakar di bidangnya ya toh? Iya pernah konflik sama bapaknya ya bertumbuh dengan bapaknya juga. Rambutnya ya sempat gondrong mohak apa istilahnya? Mohawk. Terus pakai tinde, pakai tato. Tapi beliaunya ini yang akan kita undang ini juga sangat dikenal di kalangan mahasiswa nih. Kamu pernah mahasiswa toh? Pernah. Pernah demo apa enggak? Kalau demo itu kan biasanya ada bagi tugas toh. Ada yang di depan, ada yang bagi snack. Nah saya yang bagi snack aja. Gocor. Itu bukan demo bagi snack itu. Loh, nek mangan bengok-bengok mati tuh. Ya, itu ada lagu yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa untuk perlawanan. Apa enggak kamu? Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Ya, apa enggak? Lah itu tadi saya kan sibuk bagi-bagi makanan jadi enggak sempat ngafalin itu. Kakean alasan bocahnya. Kita panggilkan tokoh kita hari ini, bintang tamu kita Mike Marginal. Wih. Mike, di mana kau? Ini orang pergerakan memang pintar menghilang. Ya. Apa kabar, Mike? Apa kabar, Mas? Stabil, baik, alhamdulillah. Stabil, ya? Gus Chandra, Mas Gibran, salam silaturasa. Silaturasa, wah. Ini datang-datang sudah puitis ini. Silaturahmi yang dirajut oleh asa dan rasa. Ini tingkat berikutnya, Gibran. Dunia persilatan itu kan memang harus bertingkat-tingkat levelnya. Silaturahmi, silaturasa, silatu ilmu, silatu amal, silatu manfaat, ya toh? Nah, iya. Wah, makanya sudah pantas tuh pakai tanda avatar panah itu loh. Itu tanda apa tuh, Mike? Entah ngikutin hati aja. Memang dasarnya suka panah gitu. Karena panah itu sifatnya tuh lebih akurat ya dia. Dia nggak asal lempar, nggak asal lepas. Panah itu kayak one way system. Harus ada berpikir lebih dulu daripada bertindak. Artinya jangan lebih cepat bertindak daripada berpikir. Jadi memang panah ini lebih saya banget sih. Aku pikir kamu mengidolakan Biksu Ang itu loh. Yang avatar itu. Muridnya Rahib Gyatso itu. Kebetulan belum tahu dia, kita belum pernah nonton itu gitu loh. Iya. Sempat banyak celotehan dari lingkungan atau sekitar ya teman-teman. Wah, avatar. Sampai saya bingung, avatar itu siapa ya? Dan akhirnya cari tahu, oh iya, gitu. Ya seperti itu. Gitu. Iya. Ya, memang kalau saya senang kayak misalnya tambah ini kan ada panah-panah terus ini panah. Saya memang dasarnya semua banyak sampai kaki sampai badan itu panah. Jadi memang harus berhitung, jelas, akurasi. Dan saya memang orang yang perfeksionis. Melakukan sebuah tindakan itu harus jelas. Kalau pakai istilahnya Pramudia Anantatur, harus adil sejak dalam pikiran. Wah, ini keren. Berarti tatonya penuh kalkulasi semua ya, Mas Mike? Ya, dan kebetulan tato ini juga alhamdulillah diamini sama orang tua ya. Kebetulan almarhum ayah juga sebagai guru spiritual Mike. Yang kemudian melalui beliau lah dapat legalitas untuk teruskan tatomu. Ini keren, ini orang tua macam ini keren. Tapi memang sebelumnya perlu proses panjang, Gus. Jadi awal-awalnya itu bulan puasa ingat sekali. Dan hanya emak yang tahu kan ketika saya mandi dan berbuka baju saat itu ada di sini tato awal. Dan emak langsung lihat, wih, kamu tato? Iya, saya bilang. Iya. Jangan bilang-bilang ayah ya. Shh, saya bilang gitu.
Ya, karena kita tahu semua tipikalnya karakter, karena kebetulan ayah ini latar belakangnya tentara kan. Dan juga untuk soal mendidik keluarga atau anak-anak dengan agama itu sangat ketat sekali. Ya, dan saya saat itu masa-masa memang pemberontakan, berotak dan berontak seperti itu. Ya, dan akhirnya jebol juga. Kita pas buka, itu ingat banget itu makanan, terus kemudian ada minuman. Ayah nanya tiba-tiba setelah lepas buka puasa. Kata mama kamu tatoan. Saya langsung loading berpikir cepat. Saya nggak mungkin bisa ngeles gitu karena udah pasti. Udah pasti. Sudah ada bukti nyata di situ. Udah ada bukti nyata. Karena saya tahu tipikal ayah saya almarhum ini orangnya keras, disiplin, tegas. Sehingga saya jawab juga dengan nekat dan keberanian, tapi lebih bernekat, nekatan sebenarnya. Tapi tahu perangai orang tua. Akhirnya saya jawab begini. Iya. Kenapa memang? Saya bilang. Terus dia langsung nanya, aku yang mau nanya, kenapa kamu bertato? Terus saya jawab, kenapa tidak? Karena manusia itu kan semuanya mengejar kesempurnaan sebagai makhluk sempurna. Dan inilah cara saya menyempurnakan diri saya dengan tato. Langsung dilempar gelas Orson itu langsung ke saya. Dan sampai sekarang ketika saya menceritakan ini, itu anginnya terasa. Gitu, seperti itu, di kuping. Itu dengan jarak yang sangat dekat sekali. Wah! Dan saya langsung berdiri, dengan cara begini kita bicara sebagai laki-laki. Sudah, kita nggak bisa bicara. Saya langsung walkout, saya langsung berdiri, saya langsung keluar, dan mak nangis, dan minta tolong untuk tidak terjadi konflik. Terus saya juga akhirnya sangat geram, nggak bisa. Dia selalu melakukan hal yang seperti itu, apa-apa semua jadi barang lemparan, gitu. Apa-apa selalu dengan bentuk ngemuk, dengan kekerasan seperti itu. Gitu. Saya nggak suka dengan cara seperti itu. Akhirnya mak coba negosiasi sama ayah, akhirnya ayah bilang, ya udah, bilangin dia, suruh ngomong yang benar, dia bilang gitu. Akhirnya ada kesempatan kedua, kita ngobrol, kita saling tatap-tatapan, dan dia langsung, ayo jelaskan, kenapa kamu tatap? Ya udah, akhirnya saya menjelaskan bahwa ini bukan suatu hal yang tidak sadar saya lakukan, tapi inilah sebuah perbuatan yang sedari awal, bahkan sejak dalam pikiran saya sudah pikirkan itu, terutama kan soal keagamaan yang menjadi satu pengaruh besar, soal nilai-nilai agama yang dianggapnya sudah keluar dari akidah. Saya bilang itu, untuk urusan Allah, untuk tentara waktu, saya bilang, Allah nggak ngurusin masalah recehan. Tato ini recehan gitu. Ya sama ketika kita membandingkan tentang kinerja kerja seorang presiden. Rumah kita gotnya mampet. Tiba-tiba kita ngamuk dan bawa-bawa nama presiden misalnya gitu. Ini gimana sih nih presiden nih kerjanya kok got macet di rumah. Padahal RT itu ya. Padahal itu tempatnya kita lapor ke RT. Nanti RT bisa koordinasi dengan kebersihan ataupun yang menanggulangi masalah got di RT itu. Jadi kalau kita bawa-bawa presiden, jadi nama presiden pun turun. Allah memang maha segalanya, tapi segala sesuatu jangan langsung bawa ke Allah ya. Iya, jadi remeh jadinya gitu loh. Ngapain saya menyembah sesuatu yang remeh? Kan begitu. Karena di hati saya dia tetap paling besar segala-galanya. Seperti itu. Ya, dialah pemilik daya dan upaya dalam hidup kita ini. Tapi kemudian ada saling minta maaf. Kemudian grafiknya turun ke emosi itu. Dia demen sekali mendengarkan itu gitu. Karena kebetulan orang tua saya memang cara berpikirnya itu kan sangat di luar perspektif akademis sebenarnya. Dia lebih suka dengan cara bicara yang jalanan dan umum gitu ya. Awam. Kita bilang gini, saya sudah siap kok kalau saya memang nantinya dikuburkan, dia bilang gitu ya. Kuburkan saya dengan ahli agama dan bongkar lagi kuburan saya selama 5 bulan. Mungkin diperkirakan 5 bulan daging kita sudah terurai. Dan lihat di mana tato saya itu, yang ada tulang belulang. Artinya bahwa dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan itu. Yang penting saya berpegang teguh pada prinsip saya tidak akan mau menjadi orang yang mengganggu. Saya tidak mau syirik, saya tidak mau musyrik, saya tidak mau zolim, saya tidak mau menindas, saya tidak mau munafik. Mike, kamu dulu kuliahnya tasawuf atau teknologi grafika? Teknologi grafika. Kenapa subistik sekali cara hidupmu? Ya karena packaging kan, grafika itu kan packaging, dia kemasan. Artinya kehidupan ini sangat bergantung pada kemasan. Karena itulah saya ditempatkan posisi sebagai pengemas. Artinya secara visual inilah kemasan saya. Dan saya akan menjelaskan secara detail tentang hal-hal perihal mana yang menjadi kebutuhan, mana yang tidak. Termasuk model peci barumu tuh ya ada jambulnya itu ya.
Tidak pernah malu, tidak pernah risih, tidak pernah minder gitu menampilkan performa seperti itu. Saya sudah patah arang, artinya bahwa saya diam aja salah. Oke, ya. Dan itu menarik bagi saya, sebuah pendalaman yang sangat asik untuk kemudian dikenali secara utuh. Iya. Sejak dari muka udah dosa semua itu ya. Tapi ada keistimewaan yang saya kenali dari sebuah pengkajian tadi. Ya justru orang-orang yang dipandang sebelah mata, dijolimi, itu punya keistimewaan sendiri di mata Tuhan. Waduh. Ada keistimewaan, ada garansi-garansi yang nggak perlu lagi dengan konteks tertulis gitu. Jadi memang ya sama ketika orang tidak memiliki akal misalnya, bagaimana dalam kehidupan ini dia dianggap tidak waras atau orang berkekurangan, tapi di satu hal, ya Allah menjanjikan tempat kepada mereka langsung pripas, nggak perlu ngantri masuk surga langsung masuk gitu loh. Seperti itu. Iya. Begitupun kadar manusia yang selalu dijolimi itu. Jadinya aku tinggal comot amalan-amalan siapa yang kemudian pernah menjolimi aku itu. Wah, enak ya ternyata ya. Top. Tinggal ambil untung. Berarti waktu kamu memutuskan bertato, mungkin prinsipmu adalah minta maaf lebih mudah daripada minta izin ya. Minta maaf kan, iya, karena memang ya itulah satu modal yang sangat bebas diberikan sama kita semua ya. Iya. Ya, try and error, artinya bahwa ya coba aja lakukan saja gitu loh. Nggak perlu takut, apalagi untuk mendalami soal nilai-nilai yang memang itu juga terkait dengan prinsip. Apalagi bicara tentang agama, saya bilang kita perlu dengan ketakutan. Karena kalau kita belajar agama dengan ketakutan, ini prinsip saya ya, itu sama aja belajar sama setan gitu loh. Oke. Karena setan memang jawabnya menakut-nakuti gitu loh, sehingga ajaran yang turun adalah menakutkan. Tapi kalau kemudian memang inilah ajaran ilahi, ajaran Allah, langsung itu dengan terang benderang, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan bersyukuri, menikmati gitu loh. Harus seperti itu gitu loh. Dan kita syukur nikmat, kita diberikan kesempatan, dipercaya sebagai manusia. Segala kebesarannya yang sudah ditebarkan di dalam ruang-ruang kehidupan yang ada di tempat kita gitu. Jangan sampai kita terjebak dengan busana seolah-olah dia syekh padahal dia syekh Tony Rojim ya. Ya sekali lagi kan itu jebakan Batman bagi saya. Tapi jujur waktu aku melihat tatomu yang panah itu apalagi di kepala, memang bayanganku langsung Biksu Ang itu pengembara udara kan. Ada 4 bangsa besar, kerajaan bumi, suku air, negara api, dan pengembara udara. Nah, jangan-jangan Mike ini pengembara udara. Sudah menguasai 36 level pengendalian udara dan punya teknik baru. Wah, ini cocok memang. Tapi bicara soal pengembara udara, ya sampean sudah menguasainya lah. Sampean kan membina, mengolah, memayungi, menaungi teman-teman yang saudara. Saudara itu kan saudara. Saudara itu menjadi saudara. Saudara. Persaudaraanmu dengan orang-orang yang no class, no border, ini kan jadi inspirasi semua orang, Mike. Nah, gimana kamu ketika menyikapi perbedaan itu? Udara ini kan tidak semuanya udara murni. Ada udara yang bercampur dengan bau busuk, ada yang aroma wangi, ada yang menyesakkan dada, ada yang menyegarkan. Gimana kamu menyikapi hidup ini? Bicara udara, bicara angin gitu ya. Ya kita nggak keluar dari frame itu, walaupun kemudian ada sub-sub lain yang kemudian membedakan tadi gitu. Tapi membedakan tadi harus dilihat dengan kerangka yang terus mendalami dengan keinginan tahuan dan
terus berpegang pada hal-hal yang positif untuk pendalaman pengetahuan tadi, bukan kemudian berangkat dari sebuah akar yang negatif gitu loh. Artinya melihat perbedaan adalah aib atau perbedaan itu adalah sesuatu yang harus diperangi, tapi perbedaan itu justru memperkaya. Artinya adanya suatu elemen yang memang itu adalah peran yang memang guna untuk mendorong kita masuk ke wilayah yang memang kita mau dalami. Seperti itu. Jadinya bahwa bagi saya perbedaan itu tidak menjadi penting. Tuh, Le, ternyata Le, tatoan rambutnya awut-awutan kayak gitu jo filosofis banget loh, Le. Kamu tatoan, Le. Ayo. Jangan ngerusak anak orang dong. Ngerusak anak orang dong. Loh, Om Chandra yang mulai loh. Kebetulan di kita nih buka namanya Beras Tato, dan itu ada 3 syarat untuk membuat tato di tempat kita di sini. Oke. Syarat pertama, kalau badan dia masih polos, belum bertato, maka dia harus mengikuti 3 persyaratan. Pertama, dia harus membawa satu pernyataan dari orang tuanya langsung. Wah, iya. Berikut dengan sebagai bukti kuat adalah dengan disertakan buku nikah orang tuanya dan pernyataan orang tuanya. Di materai juga. Itu buku nikah sudah cukup yang asli gitu loh ya. Yang kedua, dia harus mengajukan tentang desainnya apa. Oke. Dan yang ketiga, dia harus presentasi tentang desainnya tadi. Dan kemudian penempatan ruang di mana. Jadi nggak sekedar ditato ya? Tidak. Keren ini, bener-bener beres sejak dari pikiran ini ya. Dan bayarnya pakai beras. Pakai beras. Itu banyak teman-teman kita dari lintas benua atau Sentro Nusa yang datang kemari. Itu mau tato, kemudian mereka harus beli beras dulu di warung sekitar tempat kita tinggal kan. Jadi juga membuat perekonomian masyarakat dengan warung-warungnya itu kan juga terbangun. Nah, itu bawa dengan sukacita, mereka dengan sangat senang bahagia, apalagi orang luar negeri ya. Gila, tato pakai beras, jadi mereka bawa beras. Berasnya beras impor atau beras? Beras lokal, lele. Banyak kan. Wah, kalau impor ditemo lagi nanti. Karena ini sesuatu yang unik kan. Ya. Tapi sebenarnya di balik kegiatan ini, kita ingin menyampaikan bahwa tato itu bukan ancaman. Dan tato itu jauh dari kerangka sebuah pemikiran bahwa membahayakan orang lain ataupun kemudian kriminal. Itu jauh, nggak nyambung. Stigma itu nggak nyambung sama sekali ya. Iya. Jaga sembung bau golok, ya goblok gitu loh. Artinya bahwa ini adalah suatu pemaksaan doktrin pemikiran yang sudah harus ditendang jauh-jauh. Dan kita sebagai bangsa yang memang juga diwariskan suatu kearifan lokal yang begitu besar, seharusnya juga udah melek gitu loh. Artinya hal-hal politik-politik bahasa yang nggak penting itu sudah harus dihapus. Iya. Inspirasimu tato dari mana? Apakah dari Nias yang memang budaya tatonya sudah 5.000 tahun? Atau tato Dayak? Atau dari mana? Inspirasiku hanyalah ketidakterimaan terhadap satu penggalan sejarah yang pernah dilakukan oleh bangsa kita gitu loh di sini, terutama adalah terhadap korban-korban Petrus ya yang dimasukin karung gitu loh, yang mereka tidak punya hak untuk mendapatkan keadilan gitu loh, artinya disidangkan gitu loh. Kenapa mereka kemudian dipersekusi, dengan kemudian mereka ditembak, dibuang, dan kemudian masyarakat pun mengamini untuk iya itu kriminal, itu preman. Saya marah besar untuk itu. Itu suatu perbuatan yang tidak mencerminkan kita orang beragama dan tidak manusia ke manusia sebagai manusia. Dan di situ kemudian terpatri di jiwa saya harus bersolidaritas untuk itu. Iya. Nah, disitulah kemudian saya juga diperkenalkan dengan aspek-aspek, oh ternyata Indonesia juga yang melahirkan warisan budaya tato. Tidak ada. Di dunia tidak ada. Di dunia itu hanya mengembangkan, mengklaimnya. Sedangkan untuk tato yang memang itu sebagai sebuah landasan spiritual, itu hanya ada di Indonesia. Betul, ya. Yang lain itu hanya temporari loh. Kayak suku Mohawk, penduduk asli Amerika ya. Saya nggak mau bilang Indian, karena Indian itu sebuah labelitas yang disematkan terkhusus kepada masyarakat jajahan zaman kolonial, gitu. Karena Indian itu berangkat dari kata uncivilism atau sesuatu yang tidak beradab, gitu. Masyarakat primitif seperti itu. Sedangkan yang kita kenal Indian Amerika itu bukan Indian, mereka nggak tahu Indian, mereka menolak itu, mereka hanyalah suku mereka yang mereka kenali sebagai Mohawk, suku Mohawk, Apache atau apa gitu, termasuk negara India, gitu. Termasuk Hindia, Belanda gitu kan. Jadi emang itu adalah sebuah labelitas sebagai suatu wilayah koloni yang di masyarakatnya itu disebut kaum primitif. Pertanyaanmu apa, Le? Kamu diem aja itu dari tadi. Itu menyambung soal asal daya budaya Indonesia itu ya. Setahu saya Mas Mike katanya pernah meriset tentang budaya punk ya. Yang katanya itu bukan dari London, bukan dari Amerika, tapi dari Indonesia. Itu bisa diceritakan lagi enggak? Pak Ngajian mungkin maksudnya. Ya, minta doanya juga Gus Chandra dan Mas Gibran ya. Ya, dalam waktu dekat ini 17 Agustus ini mudah-mudahan akan kelar buku Punk, P-A-N-G ya. Punk, ya angin timur menyapu barat.
Artinya bahwa di sini memang sudah waktunya, timingnya memang untuk kita semua yang memang beruntung dilahirkan di tanah negeri kita yang kita cintai ini, yang mengandung banyak hal kekayaan baik pemikiran, perjuangan manusianya, warisan-warisan lokal, bahwa kita tidak kurang-kurang untuk kemudian memahami tentang konsep kehidupan yang sebenarnya. Artinya bahwa yang selama ini kita memang dipaksakan untuk kemudian menjadi follower atau pengabdi pada Barat dan Timur Tengah. Padahal kita ini diwariskan sebagai sebuah yang kadung sudah tercipta. Allah sudah ciptakan bahwa negeri Nusantara kita ini gitu loh, dengan berbagai kekayaan, bahkan dianggap sebagai pionir, baik itu ilmu pengetahuan dan segala halnya. Ya, kalau saya boleh menggambarkan waktu mungkin saat itu Eropa itu masih zaman kegelapan, masih buta huruf, masih barbarian, Timur Tengah masih jahiliyah, super jahiliyah. Kita sudah mengenal peradaban di negeri kita. Kita sudah mengenal aksara, sudah mengenal tentang keilahian, ketauhidan gitu loh. Artinya ini luar biasa. Tapi kemudian seiring kemudian dengan terjadinya satu politik yang cukup mempengaruhi tentang sebuah aspek perkembangan perjalanan bangsa kita ini, artinya banyak generasi hari ini kemudian dicetak hanya untuk menjadi follower Barat. Kalau mau jadi bangsa yang modern, manusia modern, maka kamu harus representatif gaya Barat. Kalau kamu ingin menjadi orang yang memang seolah-olah taat dengan nilai-nilai ketuhanan, orang yang soleh, ya kamu harus plek Timur Tengah. Iya. Terus di mana warisan ibumu, bapakmu, kakekmu, nenekmu, moyangmu? Artinya bahwa kita ini sedang diarahkan secara sukarela untuk mencabik-cabik rahim ibu kita sendiri. Waduh, berat ya. Nah, kalau saya mau bilang tentang sebuah historical perjalanan sejarah, zaman dahulu, sejamannya Genghis Khan dan sekawannya itu, bagaimana mereka mengkoloni sebuah wilayah dengan prinsip serang, bumi hanguskan, jangan sampai ada yang tersisa hidup. Nah, kemudian di abad pertengahan, diawali dengan Romawi. Saat itu, mereka ambil, rampas, kuasai, tapi juga termasuk orang-orangnya, jadikan budak. Jadikan entertain, sebuah hiburan masyarakatnya. Makanya ada gelanggang Roma. Gladiator. Nah, sekarang kita masuk ke era yang ketiga hari ini. Kuasai pikirannya, maka dengan itu, orang-orang yang dikuasai pikirannya, dia dengan tanpa sadar, artinya dengan sukarela bahkan, akan mencabik-cabik, akan menyeset-nyeset rahim ibunya sendiri. Tapi punk memang identiknya pada waktu itu kan London, Inggris. Kemudian penampilannya, rambutnya moak, pakai tindik, tato, celana sobek-sobek, baju lusuh, perilaku cenderung distigmakan sampah masyarakat. Nah, punk yang Indonesia yang bagaimana? Punk yang ala marginal yang bagaimana? Punk itu sesuatu yang lebih. Nanti mengenal sesuatu yang lebih. Kita diciptakan sebagai manusia adalah sesuatu yang lebih. Lebih daripada tumbuhan, lebih daripada binatang, bahkan lebih daripada malaikat ataupun setan sekalipun. Setuju, ya. Nah, artinya berangkat dari satu hal mengenali, dan kemudian baru mensyukuri nikmat lebih tadi, punk. Maka punk itu lebih. Maka ada pangeran, ada panglima, ada Pangrango, Gunung Pangrango. Pang itu gunung, suatu yang besar. Pengajian, ada menyimpang. Ya harus menyimpang. Kita harus menggunakan hak kita menolak. Jangan cuma menerima aja. Ada panganan. Pangan. Nah, di situ sudah membuktikan gitu loh bahwa punk itu yang punya artikulasi yang secara redaksional kata jelas hanya ada di negeri ini. Saya sampai keliling India. Di India pun saya tanya. Saya sempat backpacker ke India dan kemudian saya tanya, adakah secara bunyi, saya bilang gitu, bahasa India menggunakan istilah bunyi punk. Dia bilang ada. Terus apa artinya punk? Wing, sayap. Ya. Di Jawa punk itu adalah dahan. Nah, tidak akan mungkin sebuah pohon dikenali sebagai pohon tanpa ada peran dahan. Tapi si dahan ini dia tidak sombong diri, dia apa adanya. Tapi dia sangat berperan penting untuk membentuk pohon tadi. Karena kalau pohon itu tidak ada dahannya, tidak ada rantingnya, tidak ada tempat untuk daun-daunan itu bertumbuh atau buah-buahannya, maka itu tiang listrik. Cerdas kamu ternyata ya. Artinya punk itu punya peran yang segala lini itu luar biasa. Makanya saya sangat meyakini bahwa punk-punk yang di London itu, itu dimulai dari pasca kemerdekaan dan mereka diundang untuk tawuran ya sama Belanda ya, sebagai tentara nikah ya. Ayo tawuran ke Indonesia yuk, India Belanda yuk, gitu kan, untuk ambil kemerdekaannya hak gua nih gitu loh kan, gitu loh ya. Diundang. Nah, semenjak itulah ada pertukaran pengalaman kehidupan yang kemudian istilah empang, I am punk. Empang itu dibawa ke sana. Ini kita belum masuk ke ranah empang yang memang itu kita kenali sebagai ruang
yang sangat mewakili tentang rasa kehidupan. Egaliter ya. Ada simbiosis mutualisme di situ yang jelas dirasakan. Beda dengan orang-orang Eropa yang saat itu ketika mereka untuk menikmati rasa mules mereka, itu mereka terkekep ya, terkekep terpenjara oleh tembok-tembok yang mereka tidak bisa menyatu dengan alam. Sedangkan punk itu memang sangat menyatu dengan alam. Ya. Teorimu ini aneh-aneh aja. Dan di situ timbul tentang istilah punk adalah dengan ekspresi kebebasan itu. Oke, teori empang ya. Ayam pang dadi empang. Nah, makanya kalau punk Indonesia nggak paham tentang empang, berarti dia punk cetakan London. Highlander ya, Highlander. Ini layak jadi disertasi nih. Ayam pang dari empang. Itu buku yang sedang digarap. Elok. Mudah-mudahan ini menjadi literasi, menjadi satu referensi yang memang juga melibatkan unsur lokalitas dan kita kembali ke rumah kita untuk apapun kemudian nilai daya juang kita memang terutama adalah untuk wilayah di rumah kita dulu. Nah, tapi kamu mulai ngepang itu tahun berapa? Umur berapa, Mike? Ya mungkin saja sejak dilahirkan aku sudah ngepang gitu. Oke, asik. Ya. Perjalanan ini kan hanya menandai saja gitu. Ya. Metamorfosenya awalnya kan tempe quality ya. Kemudian antifasis dan rasisme, Afra, action. Kemudian taring babi. Kemudian anti abri. Kalau anti abri itu nama band, salah satu sub atau aktivitas yang ada di komunitas. Karena saya tinggal di komunitas dari tempe quality, jadi Afra, jadi taring babi seperti itu. Itu komunitas. Sedangkan anti abri, anti militari dan marginal itu nama proses kolektif bermusik kita atau beraktivitas kita dalam musik. Ya, di mana menggunakan sebagai corong kita untuk menyampaikan kabar, untuk kemudian menciptakan proses saling memotivasi dan kemudian menciptakan ruang riung saling belajar bersama dan sekaligus mendokumentasikan sebuah peristiwa yang kita anggap penting untuk kemudian didokumentasikan dalam bentuk musik. Nah, yang tempe quality ini gimana riwayatnya? Karena memang berangkat dari bahwa pemikiran kita kan selalu diorientasi di orientasi barat gitu loh. Dan seolah-olah bahwa sesuatu yang bersifat barat maka itu sesuatu yang unggulan gitu loh, sesuatu yang mewakili tentang ukuran manusia yang beradab. Ya. Lu makan tempenya belagu lo gitu. Nah, mental tempe lu ya. Mental tempe lo kan gitu loh. Ya. Lu belum pernah keluar negeri gitu. Tempe itu mahal banget di sana. Betul. Itu makanan luar biasa. Gitu. Betul. Ya. Nutrisi dan kadar vitaminnya luar biasa. Di Jepang lebih mahal tempe daripada daging sapi. Iya, di Eropa juga begitu. Ini sebuah kritikan sebenarnya. Untuk kemudian menggunakan istilah tadi, ya untuk saya libatkan, kita teman-teman libatkan itu, untuk kemudian memang ini selalu digaungkan. Ya. Juga dikawal dengan proses tindakan-tindakan kita agar kemudian cara tempe itu memang harus satu hal yang harus kita kenal secara utuh, bahwa itulah kebanggaan yang kita punya. Nah, berarti rumahmu kalau makan lanjutkan lauknya tempe. Oh ya sudah. Jangan berubah jadi daging. Karena adanya itu. Ya. Tempe quality kemudian Afra, anti-fasis and racism action. Itu gimana? Di saat yang sama, ketika proses jadi kegelisahan kita saat itu, kemudian terjadi silaturahmi, itu pertukaran pemikiran, dan kemudian hubungan kita juga banyak literasi-literasi yang kemudian juga bertebanan kita di luar negeri, seperti itu. Hingga kita banyak tahu tentang satu pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan. Oh, ternyata ada istilah rasis ya. Rasis itu apa sih? Oh, rasis itu begini-gini. Oh, kita nggak boleh. Gitu loh. Kenapa kemudian punk itu sejak dahulu, sejak pertama kali punk itu menolak tentang diskriminatif. Gitu, tentang perbedaan antar manusia maupun kelas. Dia menolak untuk itu. Gitu loh. Ya karena itu tidak baik untuk kehidupan, tidak baik untuk kemudian bicara tentang manusia yang ada gitu dan kehidupan ini gitu. Itu menjadi satu semangat spirit kita. Akhirnya kita pakai nama anti-fasis dan rasis action. Nah, fasis ini lebih kepada pemaksaan kehendak gitu loh ya. Rasis ini adalah sebuah diskriminatif seperti itu loh. Dan kita orang-orang yang suka kebebasan gitu loh. Ketika kita tidak suka dicubit ya kita nggak mau menyubit. Ketika kita tidak suka dihina, kita nggak mau jadi orang sebagai penghina. Ketika kita tidak suka di penindasan, kita tidak mau jadi penindas. Dan itu pilihan dan itu prinsip ukuran kita. Kamu sudah membuktikannya ketika sekolah pelayaran senior-seniormu kamu dikipengi apa ya Badalah? Datangi satu-satu. Itu gimana? Kamu ditindas atau gimana sih, Mike? Iya, saya baru sadar kalau itu adalah udah storyboard ya bahasanya gitu ya.
Iya. Memang disitulah saya disapi, disitulah kemudian saya dikenali gitu loh, oleh sang pemilik hidup ini gitu loh ya. Saya sebenarnya orang yang tidak mau cari masalah, tapi saya selalu dihadiahkan masalah. Wah. Saya disuruh untuk mengatasi masalah itu. Waktu itu apa yang terjadi? Kok sampai kamu jadi sansaknya senior-seniormu itu? Jadi pada awal pendidikan gitu loh, yang istilahnya Mada Bintal kalau di Taruna saat itu, yang memang semi militer gitu loh ya. Pendidikan yang sangat keras sekali, bahkan harus diawali dengan tanda tangan. Kalaupun ada Luka, sakit, luka, bahkan sampai kematian, itu bukan tanggung jawab bagi penyelenggara. Seperti itu, karena harus mengalami psikotes. Jadi saat itu sempat rame-rame soal STPDN yang kemudian ditendang rame, kekerasan. Itu belum seberapa zaman saya, jujur aja gitu ya. Yang namanya pukulan, bawa kembang semua itu udah biasa di muka, di perut, dimanapun, tempat-tempat yang sangat vital itu saya. Artinya pada saat saya selesai pendidikan, wah ini tangan cincin semua, nih semua. Saya disematkan pakai seragam kebesaran dari satu kalangan itu kan. Terus kemudian saya disematkan wing. Wing itu sebagai petanda saya mengikuti pendidikan itu gitu. Saya pikir saya sudah selesai melewati fase berat untuk masuk sekolah itu. Dan kemudian saya merokok. Gitu. Oke. Dan saat saya merokok, kemudian ketahuan sama senior, saya dihukum. Dan saya berdua saat itu, dan kemudian teman saya karena sudah tahu bagaimana kerasnya pendidikan semi militer saat itu, dia hari itu juga memutuskan untuk tidak melanjutkan. Akhirnya saya berani menghadapi ini kesalahan saya berani bertanggung jawab, ya udah akhirnya saya dihukum. Tapi kok kemudian ya itu tadi, saya kan berotak ya, kemudian timbullah berontak gitu. Ini kapan saya belajarnya ya? Kapan saya harus sekolah? Yang katanya sekolah itulah esensinya belajar. Walaupun belajar itu harus diawali dengan aktivitas ada di kelas kita belajar. Tapi ini setiap hari kok saya dihukum terus. Push up tuh ya? Bukan hanya push up, saya jadi jongos gitu loh. Saya disuruh braso, suruh bersihin gespernya, sepatunya, senior. Kemudian saya dikeplakin, belum dihajarin. Kamu preman ya. Jadi saya terkenal dengan preman saat itu. Karena merokok aja gitu loh. Padahal saat itu ranah saya dihukum itu udah selesai. Gitu loh. Tapi kemudian saya dihukum terus, saya diinin terus. Disitulah terjadi pemberontakan saya. Ini nggak bener ini. Ya. Udah. Saya pulang ke rumah. Ya. Saat itu saya ragu-ragu untuk mau berangkat sekolah. Karena saya tahu saya bakal dihukum lagi. Ya. Terus saya ambil kompor sumbu. Saat itu kan kompor sumbu ya. Saya ambil kompor di depan emak saya itu. Saya ambil pakaian seragam dan 3 seragam. Saya lempar, saya bentangin. Kemudian saya guyur minyak tanah. Saya bakar di depan emak saya. Dan kamu kenapa? Kenapa? Gimana? Wah, jeritnya. Wah, panik. Mak nggak tahu kalau anak mak tuh di sana dipukulin doang. Gitu. Semenjak itu saya hunter mereka-mereka yang memang sangat sudah saya potret, gemar untuk memanfaatkan situasi untuk menindas sesamanya. Gitu. Sebenarnya penyalahgunaan wewenang ya. Disitulah kemudian saya yang suka menyiksa tadi saya ketemukan, saya ajakin one by one. Gitu. Dan kebetulan saat itu stamina saya kan habis pendidikan, jadinya sterek ya? Wah, stabil. Wah, stabil. Akhirnya itu menjadi momok di sekolah saat itu. Saya dikenal dengan sebagai taruna gila. Waduh. Dan memang ya. Dan mereka harus mencopot tanda-tanda kelas mereka. Iya. Seperti itu, agar nggak ketahuan. Tapi tetap aja cukurannya kelihatan. Cukuran cepak 1. Gitu. Kalau tingkat 2 cepak 2. Kalau udah senior cepak 3. Kayak Mas Gibran gitu loh, senior masa cukuran itu gitu loh. Wah, senior ini. Diajar tapi sama Mas Mike. Selama 3 bulan itu proses, akhirnya ayah saya tahu. Ayah langsung ngajak bicara, "Kamu ada masalah di sekolah?" "Iya ya." "Terus kamu hadapi?" "Iya." Gitu. Dalam persepsi saya hadapi, memang saya ajar gitu kan gitu. "Kamu katanya ngebakar baju seragam kamu udah mau berhenti sekolah?" "Iya." Terus ayah langsung masuk kamar dan ngobrol sambil bicara. "Nyali tempe kamu." Sangat halus bahasanya, "Nyali tempe kamu." Dia masuk kamar. Dan itu benar-benar menggetarkan saya nggak terima dia bilang begitu saat itu. Ya udah, akhirnya saya berpikir lagi, sangat mengaum di telinga saya saat itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk balik ke sekolah dan saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya. Lanjutkan sampai selesai berarti ya? Dan akhirnya saya datang mempertanggungjawabkan, "Lapor, taruna nomor induk sekian, lapor, menghadap. Kenapa kamu melakukan perbuatan kamu yang begini-begini?" "Siap, saya kilap." Begitu, jadi jawabnya begitu aja, siap. Udah, akhirnya dipertemukanlah orang-orang korban saya satu gitu loh ya.
kan salah satu pendidiknya militer memang ya. Ya. Kemudian saya dipertemukan, kamu kenal mereka? Siap, saya kenal. Oke, kamu berani lawan mereka semua? Saya diam. Saya tahu instruktur ini memang sangat pesimis sama saya. Terus saya melihat mereka dan kamu berani melawan mereka semua? Dan saya bilang, siap, tidak. Nah, oke. Terus si instruktur tadi nggak mati akal. Oke, dia tanya sama korban kan, yang banyak saat itu. Kamu kenal dia? Siap. Kamu berani lawan dia? Gitu. Dan karena ini kita sudah saling interaksi kan, punya pengalaman kan, mereka langsung jawab, siap, tidak, tidak juga, kita semua Islam. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat. Jadi nikmat jarum coklat. Tapi posisi mereka habis itu digamparin semua kan sama instruktur karena dianggapnya nggak berani ngelawan saya karena memang si instruktur ini udah punya niat jelek sama saya. Ya udah akhirnya saya berhadapan langsung dengan instruktur tadi. Saya nyatakan juga saat itu kalau kamu memang berani sama saya, ayo. Dia bilang gitu. Kita buka seragam kita. Kita sama-sama punya badan yang sama kok. Ayo. Besar-besar kalau sekolah kan. Tapi di antara pendidikmu itu kan ada yang namanya Pak Yanto itu, yang karya tulismu waktu itu memfotokopi penelitian beliau itu. Iya. Akhirnya disuruh push up juga itu gimana itu? Pak Har namanya. Pak Haryanto mungkin. Nah dia juga pengajar di sekolah tinggi perikanan saat itu. Jadi pada saat kelulusan kita kan bikin karya akhir ya, seiring dengan jurusan dan jurusan saya motor bakar. Yang lain itu berulang-ulang harus revisi, bikin lagi, mengeluarkan banyak duit. Kalau saya langsung pinjam punya teman saya sekolah tinggi perikanan STPP dan saya pinjam, kebetulan jurusan sama. Akhirnya saya ganti namanya doang, gitu ya. Udah kemudian waktu di sidang dia langsung tanya sama saya, kamu mau lulus? Siap, mau. Oh ya, kalau kamu lulus, push up 200. Hah? Apa hubungannya sama karya tulis? Apa hubungannya sama buku saya? Akhirnya saya push up, habis push up, barang mungkin ada sekitar kurang dari 50. Kemudian bangun. Udah kamu lulus. Sekelas info dia bilang gitu. Ini karya tulis yang kamu bawa ke saya ini, gitu. Ini mah makalah saya, dia bilang gitu. Kamu ngaku aja kamu. Ya siap. Gue bilang, ayo udah kalau kamu ngaku, jujur kamu lulus. Iya lu. Itu sangat asik sekali dan ya beliau udah almarhum ya. Iya. Belajar tentang dua hal berarti sampean itu. Pertama, tentang anti militerisme. Yang kedua, tentang anti plagiasi. Anti plagiasi. Iya kan nggak boleh plagiat. Nah, tadi makalahnya gurumu kamu pakai. Kamu kan belajar dari itu berarti ya toh. Iya betul. Plak banget. Saya cuma ganti nama doang itu nggak apa-apa. Iya. Tapi kemudian di seiring waktumu perjalanan karir maupun kreativitas, justru kamu kemudian terus menggaungkan belajar untuk tahu. Blaut, ya toh? Blaut ini memang hanya komunitas penggemar marginal atau lebih luas lagi maknanya? Kita kan tidak menganggap bahwa kita punya fans atau penggemar, tapi kita lebih menganggap semua adalah sahabat yang kemudian ikut berkontribusi terhadap proses perkembangan kita. Kita juga sangat belajar banyak dari teman-teman semua. Karena memang juga berangkat dari kolektif musik kita lebih senang memanggil kolektif musik, jadi bukan band gitu ya. Oke. Yang memang mengusung apa yang kita rasakan dan suatu hal yang memang menjadi kebutuhan kita untuk kita angkat ke permukaan, kita pertahankan
itu loh, hal-hal baik dengan cara musik, karena kita membaca karakter masyarakat kita itu dipaksa membaca itu nggak bakal mungkin karena udah ribuan tahun gitu loh dieliminasi dari nilai-nilai itu gitu loh. Kalaupun ada ya sebagian orang yang tidak mewakili tentang bicara tentang kebanyakan, gitu loh. Kebanyakan kita adalah apa? Seneng nonton tancap gitu ya. Mereka seneng datang ke acara dangdut, musikan, hiburan gitu. Dan mereka lebih bisa menerima hal-hal informatif dari kesenian gitu. Mereka lebih bisa menerima itu. Nah, di situ kita sadar bahwa kita menggunakan musik sebagai corong kita atau alat kita, gitu, alat bantu kita untuk menyampaikan sesuatu dan untuk menghantarkan sesuatu dan juga harapannya mampu memotivasi, menggerakkan kelebihan yang kita punya untuk lebih dekat dengan masalah yang sesungguhnya. Jadi nggak sampai seperti yang peristiwa sampai saat ini kebanyakan kita kemakan sama hoax misalnya seperti itu loh. Karena memang kesimpulannya memang jauh dari informasi itu. Jadi musik ini bukan jalan untuk populer, bukan jalan untuk sekedar mencari uang, tapi semacam media dakwah ya, Mike ya. Iya, populer itu bonus, memang udah dapat bonus gitu loh dari yang punya hidup itu aja. Le, Om Mike ini masih muda sudah jadi pembaharu loh, Le. Kamu umur 21 udah jadi apa kamu? Jadi guyon. Cuman jadi kohos humor sufi. Jadi kohos humor sufi. Mau jadi guyonan sama Chandra gitu. Akan ada waktunya ya. Ada. Setiap orang itu punya waktunya dan setiap waktu itu punya orangnya. Ada waktu lain, setiap tokoh itu akan terbentuk karena ada waktunya. Dan setiap waktu itu punya tokohnya. Dan saat ini siapapun yang hidup, siapapun yang menonton, siapapun yang mendengar, siapapun yang kemudian mengakui tentang keberadaan kita, hari ini, zaman ini, inilah waktunya kita semua. Ya semoga dengan sadar-sadar kita punya bagaimana mengisi hidup ini dengan peran kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Iya. Ibarat sebuah film, ada sutradara yang mendirect semuanya. Maka semua pemain, mau itu antagonis, mau yang manis, mau yang kemudian baik, mau itu peran pembantu, semua dibayar oleh sutradara. Apalagi terus senang tuh yang dititipkan peran tadi, skrip yang dipercaya dipegang oleh si pemeran tadi, itu bisa dilakukan dengan baik. Maka dikasih bonus lagi dari peran pembantu jadi peran utama. Nah, begitupun yang hidup ini, yang punya hidup ini, dia hanya mau kita ini melakukan peran kita sesuai dengan peran kita sebaik mungkin. Wah, cocok kamu nanti Ramadan ngisi kultum, cocok kamu, Mike. Dibayar sama dia, dibayar tunai. Iya. Nggak ada kreditan tunai ya, guys. Tapi perjuanganmu untuk sampai pada titik ini kan tidak seringan bicaramu ini. Dulu waktu mulainya rumah taring itu, Taring babi. Ya. waktu mulai cari kontrakan aja susah, ditolak sana sini. Pada akhirnya diterima di Setu Babakan itu gimana ceritanya? Ya di Jepang itu nggak terima juga sebenarnya awal-awalnya. Ya, karena memang selama 5 tahun itu kita nomaden. Karena memang kita selalu dihadiahkan masalah. Kita masuk ke wilayah kampung sebelah atau kampung yang memang kita mau tuju karena ada kontrakan di situ. Tiba-tiba karena lihat penampilan kita yang begini, bergerombol, persepsinya udah negatif seperti itu loh. Ada yang menerima, akhirnya dapat komporan dari warga hanya sebulan doang, habis itu diusir lagi. Dan seperti itu. Dan bahkan ada yang menganggap kita inilah mengusik daripada kenyamanan, ketentraman jagoan-jagoan kampung setempat. Karena gaya penampilan kita yang ekstrim seperti ini gitu. Tapi akhirnya ini menarik yang kita mampu simpulkan. Mike bisa katakan subhanallah gitu ya dalam hal ini. Bahwa inilah proses yang kemudian dititipkan sama kita sehingga kita belajar toleransi, bagaimana memaklumi gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami orang lain di luar diri kita. Tapi Mas Mike, walaupun katakanlah masih banyak stigma-stigma jelek tentang budaya tentang Mas Mike dengan komunitas, itu kan tetapi selalu masih ada apresiasi-apresiasi yang muncul dari sebuah pihak. Itu ada nggak yang sangat berkesan gitu bagi Mas Mike? Yang mendukung gitu loh. Iya. Kalau lihat tampangmu kan ya memang preman tampangnya. Paling ya menguasai parkiran, kafe-kafe, restoran kan gitu. Di antara yang berpandangan negatif ada yang berpandangan positif enggak? Yang pasti yang memberikan kekuatan secara psikis, kejiwaan maupun mental, kekuatan kita untuk menjalani semua ini adalah orang terdekat, itu keluarga. Ayah, ya sebagai guru spiritual Mike, itu yang menjadi pegangan kuat. Ya, karena dia sudah mengatakan dari awal, wajib hukumnya bagi kamu anak-anak ayah untuk menjadi diri sendiri. Keren ini, keren. Kedua, kakak, emak, ya, terus kakak perempuan yang saat itu zaman itu di era tahun 2000-an, ya, itu sudah pakai cadar ya. Tapi dia sering kali datang ke tempat kita ke base camp Taring Babi,
ya untuk bantu-bantu masak, untuk masakin teman-teman. Hmm. Banyak sekali teman-teman pang dari Santri Nusa yang datang ke tempat kita ya untuk bertinggal selama seminggu, misalnya 3 hari atau hanya bermain-main saja. Tapi kemudian dia masak-masakin. Nah, itu yang membuat sebuah kekuatan lain untuk saya menjadi seperti ini. Gitu. Oke. Itu yang menarik. Ya, kalaupun kemudian ada banyak teman-teman, rekan-rekan, orang-orang di luar mic yang juga punya satu sifat yang seperti itu, ya saya akan memukul rata bahwa dia adalah saudara saya, kakak saya, orang tua saya. Wih, keren. Keren. Tapi kok namanya taring babi? Itu gimana ceritanya? Taring babi itu kan jimat toh? Ya, ini juga sebenarnya upaya mengupas tentang kearifan lokal. Ya, selama ini banyak teman-teman pang ini kan kurang pede bicara tentang hal-hal terkait lokal sebenarnya. Karena memang mereka dibentuk barat gitu loh. Nama bandnya barat, misalnya gitu ya. Terus kemudian buat lagu-lagunya bahasa Inggris, misalnya gitu. Marginal sendiri dari awal lagu-lagunya udah langsung berotak. Dan nalar dan pakai bahasa Indonesia gitu loh, dan mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lokal. Terus dan di sini juga harus mewakili tentang identitas ruang lingkup gerakan aktivitas kita juga harus dengan lokal. Akhirnya kita pakai nama taring babi. Ini yang menarik adalah ketika suatu bangsa itu diakui peradaban yang tinggi, itu dari sastranya. Nah, dan ini menunjukkan orang-orang tua kita sebelum kita, para leluhur ini sudah hidup dalam sebuah peradaban tinggi. Karena itu ditandai dengan bagaimana mereka itu selalu menggunakan istilah-istilah atau menggunakan media-media lain untuk sebagai upaya penyampaian. Jadi bisa media 1, media 2, media 3. Nah, salah satunya adalah taring babi ini sebagai media untuk menyampaikan sesuatu. Makanya akhirnya banyak kemudian orang menarasikan itu, ada yang bilang bahwa ini adalah jimat untuk kebal, kemudian jimat untuk menolak bala gitu loh. Tapi kemudian bergeser, ini hanya orang-orang khusus yang mengetahui kedalaman istilah itu. Saya melihat langsung seutuhnya babi. Oke, babi, oke, taringnya ini babi hutan, oke, ini haram. Gitu loh. Terus kenapa babi ini haram? Pada ciptaan Tuhan. Terus kenapa taring babinya menjadi keramat? Kenapa? Oh, ternyata saya melihat taring babi itu sebagai simbol kekuatan dari sebuah babi yang dibilang haram tadi. Tapi kesalahan haramnya kita harus bedah. Oh, ternyata kenapa dibilang haram? Itu tidak boleh dimiliki oleh sifat manusia. Kenapa? Karena ada sifat babi yang dimana dia pendendam dan rakus. Makanya kemudian taring babi selalu kemudian disematkan di leher, digantung ya sebagai kalung. Itu menandakan kerakusan dan dendam itu hanya sampai di leher saja, jangan sampai ke hati. Keren. Dan berikutnya dan berikutnya seiring dengan perkembangan yang lain, babi ini selalu didekatkan dengan para koruptor toh. Nah, makanya akhirnya bahwa sebenarnya istilah lain dari taring babi yang sudah dipikirkan oleh orang-orang tua kita sebelumnya itu mengenai anti kapitalis, anti mencuri tadi, anti rakus tadi. Nah, kapitalis itu saya tidak menunjuk orang kapitalis itu dia punya perusahaan kapitalis, dia ini punya uang banyak kapitalis, enggak. Ternyata kapitalis itu yang sebutkan kapitalis itu adalah diri kita. Maka pada saat Max kapitalis itu Max sedang mengefakin diri Max sendiri. Karena setiap orang berpotensi memiliki hasrat rakus dan beringas itu. Jadi orang paling miskin di dunia sekalipun itu berpotensi memiliki sifat kapitalisme. Keren. Pada saat kita memahami itu dan menghalangnya, bahkan kemudian memutuskan mata rantai itu, maka kita akan terhindar dari bala. Ternyata panjang lebar ya filosofinya ya. Jimat kan? Benar jimat kan? Terhindar dari bala. Siapapun yang kemudian tidak mengganggu orang lain, tidak merampas hak orang lain, maka dia akan selamat dunia akhirat. Dan itu kamu buktikan ketika kamu kemudian mendapatkan tempat di Jagakarsa itu ya, di situ Babakan, bahwa kalian tidak mengganggu siapapun, justru mengembangkan konsep rumah bermantra. Iya, kita membuat mantra itu merajut kekuatan Nusantara. Merajut kekuatan Nusantara. Apanya yang dirajut, Mike? Yaitu rumahnya. Rumah itu adalah ruang mutiara hikmah. Keren. Berarti tatomu ini hanya topengmu aja nih, bungkusmu. Aslinya kiai arah iki berarti. Enggak. Aku ayam mampang. Aku nanti dimarahin sama sutradara kalau aku macam-macam jadi yang lain gitu. Tapi sekarang kan akhir-akhir ini semakin dekat dengan kalangan pesantren. Sering ke buntut pesantren, dekat dengan keluarga Ciganjur. Itu gimana ceritanya? Ya kembali kan yang punya hidup kan Allah SWT yang punya hidup semuanya. Kita tidak memiliki dan upaya dan segala hal. Artinya mempertemukan itu kan ada frekuensi yang sama kan. Ada satu pemikiran rasa yang sama yang dimana kita adalah sama, satunya sama.
Terlepas daripada apa bangsamu, apa sukumu, apa golonganmu, apapun agamamu, siapapun yang kemudian bertemu, bersinergi, ya dia akan bertemu. Nggak bisa dihalang-halangi. Khusus tentang sosok Gus Dur, apa yang kamu kenang dari beliau? Nilai-nilai apa yang merasuk? Pang itu. Gus Dur tuh pang? Pang. Makanya dia sempat jadi presiden kan, panglima. Panglima tertinggi ya. Iya. Pang. Sederhana, apa adanya, gitu ya. Menyampaikan inspirasi dan aspirasi masyarakat ya. Iya, sangat membuat kita nggak salah tingkah, nggak merasa minder. Pang banget untuk saya itu. Jadi saya menganggap semua orang itu pang, karena pang itu punya filosofi menjadi diri sendiri. Ya. Dan semua orang sebenarnya mewakili dia adalah tuan dan majikan untuk dirinya sendiri. Dan dia punya sebuah tanggung jawab atau tugas untuk kemudian mengenali dan menjadi dirinya sendiri. Maka menganggap semua orang adalah pang. Dan terbilang Gus Dur. Gitu. Ya, berarti Gibran itu kamu juga pang kamu mulai. Ya, Gus Chandra juga pang. Asik. Terlepas Gus Chandra mau atau nggak mau, bagi saya pang semua. Dan bahkan ada yang lebih ngepang, petani itu ngepang bagi saya. Petani? Walaupun petani itu sendiri tidak tahu tentang wacana pang, tentang literasi pang mereka tidak tahu. Tapi secara tindak tanduk dan perbuatannya itu sudah sangat pang. Itu awal mula lahirnya lagu Buruh Tani yang legendaris itu ya? Ya, itu semangat juga sama. Dan juga saya punya lagu tentang ini. Bangkit dan berdesa, buka mata hati kita, menembus segala arah, rona-rona, menyapa seisi dunia, bersilaturasa. Tunggu subuhkan rasa bersaudara dari segala penjuru arah. Song-song masa akan datang dengan jiwa yang merdeka, di mana manusia saling memanusiakan manusia. Damai di bumi, damai di jiwa, damai di hati, damailah kita semua. Damai di bumi, damai di jiwa, damai di hati, damailah bumi manusia. Keren. Bumi manusia ini menjadi mengingatkan aku pada Pramudia Anantatur. Tuh di belakang tuh. Iya, sampai juga membaca Madilognya Tan Malaka. Saya baca cuma sinopsisnya doang. Saya tipikal nggak suka membaca banyak, tapi saya lebih membaca dengan imajinasi dan keliaran saya untuk memahami, menelisik segala sesuatunya gitu. Di bawah bendera revolusi Soekarno juga ya. Baca, tapi ya cuma separoh misalnya gitu loh, atau cuma sinopsisnya. Nah, tokoh-tokoh yang menginspirasi Mike ini kan ada juga Leo Christie, Benyamin Sueb, Iya itu keren. Iwan Fals, God Bless juga ya. God Bless itu lebih oke juga. Keren. Itu seberapa besar pengaruhnya? Dan yang paling besar yang mana kira-kira? Semuanya punya peran penting sebenarnya dalam bagaimana mempengaruhi Mike seutuhnya. Ya karena memang tidak ada orang yang tidak luput dari pengaruh orang lain kan. Dan saya akan mengakui itu, dan saya pertama adalah mengakuinya. Maka semua orang adalah guru, semua orang adalah murid. Bagi saya. Berarti aku gurumu ya? Iya dong, saya murid. Mas Gibran juga guru saya. Aduh. Jadi memang disitulah saya terbentuk karena mereka orang. Iya. Keren ya lo yo. Wah keren. Mas Mike ini ternyata spiritualis banget ini, sufi ini. Oh iya. Saya udah cocok jadi humor sufi ya. Iya cocok. Jadi mau gantiin Om Chandra ini cocok banget ini. Kurang ajar itu berarti ya. Kudeta ini. Ya, minimal ada kesempatan lah nanti kan kalau mau ngelamar. Iya.
Ada pertanyaan apa nih kamu nih? Saya ingin tahu lebih tentang karya Mas Mike ini. Dari awal Mas Mike berkarya sampai sekarang itu, apakah frekuensi lagu yang ditulis Mas Mike itu berbeda jauh atau ada pengulangan konsep begitu? Yang berbeda, yang pasti setiap perjalanan, setiap ukuran waktu, dimensinya, kondisi objektifnya berbeda. Ya, di awal-awal kita ini memang perdana ngeband itu tujuannya untuk menjaga militansi. Karena saya kan anak tentara ya. Saya selalu setiap pagi itu pasti ngelihat ayah lari-lari gitu loh sambil bernyanyi-nyanyi Mars. Pagi abri masuk desa. Jadi saya mencoba membaca kondisi lapangan saat itu gitu loh, kondisi saat teman-teman berdemonstrasi untuk menjatuhkan rejim Soeharto saat itu. Saya bilang, wah ini kayaknya penting untuk menjaga militansi dengan musik. Gitu. Makanya akhirnya Marginal debutnya memang saat itu adalah paling depan gitu dengan mobil sound system, mobil Corlap gitu ya. Itu sambil bernyanyi gitu, mengiringi itu menjaga militansi dan semangat teman-teman di lapangan saat itu, sehingga nggak terasa dia lapar, nggak terasa kalau dia udah berkilo-kilo jalan gitu loh. Kayak gitu. Marginal ini nggak pernah kena garuk ya, nggak pernah ketangkap ya? Jangan dong. Alhamdulillah, saya doakan nggak pernah tertangkap lah. Allah selalu melindungi. Amin. Tapi rahasianya apa? Sampean baca doa apa itu biar aman terus itu? Ya karena saya yakin Allah itu maha asik. Asik. Tuhan Maha Asik. Iya. Tuhan maha asik. Artinya semua itu yang datang dari hati kita bisa dirasakan. Ya semoga dengan kebodohan saya saat itu dan teman-teman di era-era waktu-waktu mengenal itu juga sebagai bagian dari proses yang jujur. Iya. Kita mau berkata apa saja yang memang itu kita tangkep gitu loh ya. Karena memang ada hal yang lebih besar dari diri kita adalah kecintaan kita, kasih sayang kita, kepedulian kita kepada bangsa ini, kepada masyarakat tanpa terkecuali gitu loh. Apapun seragamnya gitu ya. Apapun kemudian kalangan dari mana gitu ya. Artinya yang mau kita sampaikan adalah untuk kemaslahatan yang kita depankan. Nah, memang berbeda loh, secara lirik ya. Artinya tematik beda kayak lagu tadi. Kalau awal-awal kan Indonesia negeri berdarah. Wah, langsung revolusi sampai mati. Oi. Wah, langsung gitu loh. Jiwa muda ya. Wah, caci maki umpatan itu terjadi gitu loh. Nah, tapi kemudian di era perkembangan berikutnya kita mulai belajar dari teman-teman tadi pemerhati ya. Bukan fans tapi pemerhati. Asik ya. Kita belajar dari mereka. Oh, mereka butuh untuk kemudian dikawal juga semangatnya secara jasmani, secara rohani gitu loh. Artinya secara mentalitas yang secara utuh gitu loh ya. Kita jaga itu gitu. Sehingga kita juga nggak kekurangan ide-ide dan gagasan untuk terus eksis, untuk terus kemudian berpijak dengan apa yang menjadi garis perjuangan kita. Iya. Perannya Marsinah yang kemudian bisa sampai menginspirasi menjadi nama Marginal. Iki piye? Itu juga salah satu hal yang sangat penting dalam perjalanan beraktivitas kita. Karena awalnya memang apalah arti sebuah nama gitu. Iya. Bukan untuk popularitas gitu ya. Nah, tapi kita ingin menyampaikan. Jadi kita mau saat itu udah populer ganti lagi juga nggak masalah. Kita nggak pentingkan itu. Nah sampai kemudian yang menginspirasi kita untuk kemudian menjadi Marginal itulah saat itu kalau nggak salah itu sudah mau rampung yang sekarang jadi album Marsinah itu. Dan tiba-tiba di luar studio saya teringat ibu. Saya teringat kakak. Saya teringat saudara-saudari saya gitu ya. Luar biasa ya pengorbanan mereka. Dan bahkan saya merasa malu untuk mengakui sebagai laki-laki yang katanya gagah, perkasa, kesatria itu ternyata bohong ya. Gitu. Itu bohong banget gitu loh. Itu pemaksaan, itu sangat melanggar HAM gitu, bagi saya. Saya juga butuh nangis. Saya juga punya kebebasan yang harus diamini. Saya cemen misalnya gitu. Kenapa saya harus jadi laki-laki yang perkasa, yang berani? Padahal di satu sisi bahwa ibu saya, mak saya itu luar biasa. Perempuan perkasa itu ya? Perkasa gitu loh. Selain dia melahirkan, merawat saya, kakak saya juga habis dia pada saat ayah saya pergi ke Timur, dia sambil sekolah, dia kerja paruh waktu sebagai waitress di biliar seperti itu. Dan saya tahu itu betapa dicemoohi oleh tetangga dan segala. Tapi prestasi dia tetap tidak berkurang. Dia sekolah yang paling populer dan terus juara, tapi juga dia nggak tahu orang itu kalau kakak saya itu hari-hari itu merawat kita semua dengan kerja gitu. Nah, itu yang menginspirasi saya. Tiba-tiba juga saya teringat tentang sosok Marsinah gitu. Sosok ini luar biasa, kenapa nggak diangkat sebagai pahlawan nasional? Iya, betul sekali. Makanya di situ kan kulihat burung perempuan
berkeringat membasahi bumi. Energi yang kau curahkan begitu besar tak kurasakan, terhanyut dalam kesombongan, terlupakan. Waduh, ya. Jadi kita nih laki-laki cuma dititipkan kesombongan. Itu yang mau saya akui, itu yang mau saya katakan sebagai orang lemah sebenarnya. Saya mau ngaku itu. Kalian memilih berdiri garda paling depan membela kaum yang termarginalkan itu ya. Saya langsung teringat Marsina dan akhirnya saya langsung bikin namanya Marsina, gitu loh. Saya langsung kalau semua teman-teman kan ikut kata saya tuh. Gitu. Kita rubah namanya. Besok kita kalau diundang main kita namanya Marsina, gitu loh. Oke. Wah, Marsina. Akhirnya ada aspek yang lebih luas lagi. Mike, bagaimana? Kemarin kan kita menolak tentang kekerasan, diskriminasi, pemaksaan kehendak, pressure, penekanan yang selama ini juga datang dari kepentingan-kepentingan segelintir orang yang memang ingin berkuasa. Kita masyarakat ini sebagai kaum marginal yang terpinggirkan. Jadi sebenarnya ini ada kesinambungan dari nama-nama tadi akhirnya menjadi satu nama baru marginal yang memang terinspirasi dari Marsina yang termarginalkan. Ya. Albumnya sekarang akhirnya namanya Marsina termarginalkan. Marsina termarginalkan. Dan sudah merasa cocok dengan nama itu sampai sekarang ya? Belum tentu, bisa jadi kalau kita mau berubah lagi. Asik. Dinamis banget ya berarti ya. Perjalanan waktu sudah 20 tahun lebih nih. Ini terdokumentasi dengan baik nggak, Mike? Enggak. Kenapa enggak? Ya karena emang kita nggak sempat memikirkan itu. Apalagi untuk Mike sendiri sangat mengamati betul ya tentang segala yang terjadi, baik itu kemudian pembawaan teman-teman dan segala hal dan kebutuhan-kebutuhan yang harus dibuat. Maka dengan prinsip kolektif, kalau Mike sendiri akhirnya bagaimana kita bisa sharing kerjaan. Ya. Jadi nggak semuanya harus dipegang sama Mike misalnya. Walaupun Mike bisa menguasai itu, tapi akan lebih indah ketika kita bergantung dengan teman-teman yang lain. Terorganisir ya. Sehingga ada sifat kita punya ketergantungan dengan teman-teman atau di luar diri kita tadi gitu. From do it yourself menjadi do it together ya. Do it together. Asik. Ya. Kita nggak selfish, kita nggak egois, gitu. Kita nggak merasa hebat sendiri gitu loh. Tapi hebat itulah bicara bersama-sama. Pada akhirnya membuat kita lebih tidak punya waktu untuk mendokumentasikan secara utuh. Tapi banyak kita anggap sebagai pemerhati, volunteer yang memang membantu kita. Justru mereka yang lebih aktif untuk mengupload, mendokumentasikan, merawat karya-karya kita. Seperti itu. Iya. Karena di sini kita nggak ada hierarki di Tarimbabi. Nggak ada namanya ketua, Kepala suku, nggak. Terus orang harus masuk sini harus daftar, nggak ada. Kita hanya menyediakan ruang ini untuk siapa saja yang memang tidak memiliki atap. Ini kita punya atap buat kalian, gitu. Yang tidak punya saudara, kalian punya saudara di sini. Seperti itu. Selain musik, kegiatan di rumah Tarimbabi apa aja? Yang pasti adalah berjibaku dengan masalah aja. Selain juga merawat tentang keberlangsungan seperti kita harus cari uang kan, kita harus produktif. Kita harus kreatif, energik, terus mandiri. Kita cari uang dengan kita bikin desain, kita nyablon, gitu ya. Terus kemudian Cukil kayu ya? yang terlama ini juga kita cukilan ini lukisan Mike juga cukilan. Fotografi? Ada, tapi itu bukan bagian Mike gitu loh ya. Terus kita recording, kita bikin recording sendiri gitu loh ya. Oh, keren. Awalnya album pertama itu kita cuma sewa studio, kemudian modal tip recorder wartawan itu ya. Kemudian sewa studio saat itu 15.000 gitu kan. Sewa, kita main, setel, kita rekam di dalam studio, main jadi album. Gitu. Itu awal-awal. Itu yang ini ya, yang tunduk diam atau melawan itu? Iya. Kemudian terus sampai akhirnya kita punya pengalaman terhadap watak yang merasa hebat gitu loh, merasa dirinya itu dibutuhkan orang lain gitu loh ya. Tapi tidak mau menghargai orang lain. Jadi pada saat kita pernah sempat punya pengalaman rekaman, kemudian dia sangat selfish banget, merasa dirinya dibutuhkan. Menonjol loh. Karakter lu harus kayak begini, lu harus begini. Ini orang apa maksudnya gitu loh. Gue yang nyewa studio lu gitu loh, tiba-tiba dia memerintah gue. Tapi kita nggak mau ambil masalah itu, akhirnya jalan tengahnya lah kita harus buat recording sendiri. Wah, keren itu. Bahkan pernah rekaman di Jepang ya, Mike ya? Iya, 2 album di Jepang. Album yang mana? Album Sejajar sama kan ada Tunduk Diam atau Melawan, Afra, kemudian Marsina, Partai Marginal ya? Partai Highlightnya Taijin. Predator ya? Predator yang double kaset tuh Predator. Terus baru Partai Marginal.
terus sejajar, KPK. terus KPK. Ketika kemudian mulai diajak oleh kalangan-kalangan yang kamu awalnya mungkin tidak suka, yaitu kalangan pemerintah, itu gimana, Mike? Coba digarisbawahi, saya bukan tidak suka dengan mereka. Oke, Tapi memang ada istilah pemerintahnya saya nggak suka ya. Karena seharusnya penyelenggara ya. pada istilah ya. Itu tadi politik bahasa. Oke. Harus dirubah. Kita harus peka, kita harus nalar. Kalau pemerintah berarti dia punya legitimasi untuk memerintah. Seharusnya tidak begitu dalam sistem demokrasi dan bicara tentang kedaulatan yang kita punya. Gitu. Artinya bahwa masyarakat adalah pemilik kedaulatan. Maka apapun yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat itu harus didengarkan di sana. Dan harus dilakukan perintahnya karena rakyat itu raja. Kan gitu. Nah, tapi kalau pemerintah akhirnya jadi fasis. Oke, ya. Nah, itu harus dirubah. Kalau menurut saya lebih cocok dengan sebagai penyelenggara ya, yang memang sadar-sadar bahwa jabatan yang diterimanya bukan sebagai ajang kepentingan kompetisi-kompetisi hanya untuk kepentingan pribadi, tapi itu adalah amanah yang juga ada dosa di situ. Nah, teman-teman Mike ini dulu waktu berorganisasi, sekarang sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Dulu kan Mike ikut Foresight ya, Forum Studi Aksi dan Informasi untuk Demokrasi. Komrad, Komite Aksi Mahasiswa Bersama Rakyat untuk Demokrasi. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Teman-teman sebagian udah ke Senayan. Mungkin sebagian sudah jadi komisaris utama. Kenapa Mike masih begini-begini saja? Nggak tertarik politik, Mike? Bukan nggak tertarik, malah justru saya melihat itu berbalik. Justru saya melihat kasihan dengan posisi mereka, gitu, karena tanggung jawabnya besar. Ya. Karena saya sadar, saya sebagai anak manusia hari ini, di mana saya adalah seorang anak, saya punya orang tua, dan kemudian saya sudah punya keluarga juga masa depan, gitu ya. Artinya posisi saya ada di tengah. Di pundak saya dua ini adalah mengemban daripada dosa-dosa orang tua dan para leluhur saya, dan di pundak ini saya bertanggung jawab mengemban daripada baik-baik keturunan anak-anak saya nanti. Nah, untuk hal itu aja saya sebagai manusia sudah terbebani banyak hal. Dan bagaimana dengan rekan-rekan kita yang memang dikasih beban besar untuk mengurusi rakyat ini? Saya cukup respect dengan apa yang menjadi pilihan mereka. Tapi juga saya juga bukan berarti tidak paham tentang tanggung jawab mereka yang besar. Justru saya kasihan dengan peran-peran yang memang disematkan dengan posisi-posisi yang seperti itu. Ya, saya jujur saya tidak mampu seperti yang mereka lakukan. Semoga teman-teman juga yang mereka lakukan itu dengan sadar bahwa peran mereka itu memang secara utuh mereka pahami, mudah-mudahan. Secara personal kan sempat juga bergerak bahkan menjatuhkan tirani. Saat sekarang mereka menjadi bagian dari kekuasaan, Mike bagaimana mekanismenya menyampaikan kritik kepada mereka? Baik lewat karya maupun secara personal, Mike? Ya, artinya bahwa secara personal tetap kawan kalau saya. Tetap saudara, tetap sahabat. Ya, saya tidak berkurang sedikit pun untuk itu. Dan bahkan apa yang bisa saya bantu untuk sahabatku, ya, untuk para kawan-kawan. Tapi kemudian ketika mereka juga tidak memanfaatkan peluang mereka, yang dimana peluang itu bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga bisa jadi kebablasan buat diri mereka. Ketika mereka tidak punya kontribusi terhadap sebuah aspek perkembangan yang memang itu juga terkait sebuah garis perjuangan untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik, pada akhirnya ya saya akan lawan secara sistem, secara pemikiran. Power tends to corrupt, ya kan? Kekuasaan cenderung untuk korupsi. Ya kan? Dulu mungkin mahasiswa yang garda paling depan teriak paling keras, tapi jangan-jangan ketika dapat kursi menjadi lembek, Mike. Itu kembali lagi ke personalnya. Ya. Dan garis keturunannya. Om-omnya. Berat ya berarti ya. Tapi urusan saya adalah urusan saya. Ketika saya harus melihat mereka sebagai kawan saya, itu kawan saya. Dan ketika saya harus melihat itu secara objektif bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar, ya harus saya lawan dengan kapasitas saya. Gitu Le, berarti Le pertemanan jangan hilang Le, tapi kejujuran dalam bersikap murni harus tetap dijaga ya Mike ya. Ya karena itu bagian dari rasa persawan kita. Kalau udah nyebur gitu loh. Nggak ada namanya hari ini kawan besok agak. Jangan sampai putus ya berarti ya. Hari ini kita bersilaturahmi, besok kita putus silaturahmi. Maksud lu apa sih? Lu punya gangguan jiwa ya? Kalau gue nggak begitu gitu. Kalau emang udah kawan, udah kandung kawan, udah terlanjur kenal. Misalnya saya sekarang kenal sama Gus Chandra, Mas Gibran. Ya ini udah garis storyboard dari sang pemilik hidup ini gitu loh. Artinya saya akan mensyukuri nikmat itu. Tapi kemudian kalau Gus Chandra tidak mau berteman sama saya, itu hak Gus Chandra. Tapi insya Allah saya tidak akan pernah memutus silaturahmi saya. Wah keren. Elok. Le, pertanyaan terakhir apa Le? Mungkin bukan pertanyaan, saya ingin membawa lagi PGS di sini. Jadi almarhum Bapak kan pernah berkata bahwa pakaian terbaikmu adalah perilaku.
Jadi kalau saya kaitkan di sini bahwa atribut-atribut atau penampilan fisik Mas Mike di sini terlepas apapun tanggapan masyarakat itu sudah tidak penting lagi karena Mas Mike sudah membuktikan bahwa perilaku Mas Mike itu sangatlah sofistik begitu. Boleh saya garis bawahi bahwa kita selama ini mengamini kebohongan. Bahkan Tuhan pun kita bohongi. Sadar-sadarlah. Karena formalitas itu kebohongan. Ya tapi jangan marah-marah ke saya. Saya ngeliatnya ke depan sini kok. Kalau Mas Andra kan sebelah kanan sebelah kiri saya nih. Iya. Jadi jangan formalitas. Iya. Itu saya. Kalau saya makanya formalitas itu istilah lain dari formalitas itu kebohongan. Dan kita mengamini itu gitu loh. Bahkan itu dikaitkan dengan Tuhan gitu. Iya. Itu gila itu loh. Ini apa yang salah ini dunia pendidikan kita yang salah atau apa ini gitu loh. Nah ini justru ketika Mike mempertanyakan itu, satu pertanyaanku yang terakhir adalah regenerasimu Mike bagaimana? Baik itu punk Indonesia yang sesuai dengan harkat martabat kita untuk mengenal diri kita dan keluhuran kita, maupun yang lebih luas lagi, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara itu harus bagaimana kita regenerasi Mike? Kalau hanya mengandalkan pendidikan dan kebudayaan yang lagi-lagi arahnya kok semakin nggak jelas yo. Kalau menurut saya kita kurang bersyukur. Masalah dasar itu dong. Kita kurang bersyukur sebagai diri kita, sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, anak negeri, kurang bersyukur. Sehingga hal kecil dibesar-besarkan, hal yang besar kemudian itu dilupakan, sehingga tidak menjadi apa-apa. Dan pada saat dunia itu bergerak dan berkembang untuk menuntut kita untuk menjawab zaman dan menjadi apa-apa, tapi kita tidak menjadi apa-apa. Itu problem. Dan dalam peradaban ini mahasiswa memegang peran sangat penting ya. Ya iya, karena mahasiswa itu kan bersama sama Tuhan dan maha agung. Aduh Oh ya kan, maha besar. Makanya kenapa mahasiswa itu dikasih kebebasan, bukan seperti anak TK. Maka tuntutannya adalah kita harus mengenal secara utuh mahasiswa itu apa. Maka dia dituntut untuk kemudian bisa melahirkan sebuah pembaruan, pemikiran, kemudian menjawab sebuah tantangan zaman untuk tetap menjaga kemaslahatannya, baik itu secara pemikiran, secara ilmiah, buat peradaban manusia. Artinya bahwa dia dikasih kebebasan gitu. Bukan kemudian orientasinya hanya sekedar lulus, kemudian formalitas untuk cari kerja gitu. Sebagai ajas formal. Harus demi tugas mulia, ya lah. Loh iya. Iya, ayo nyanyikan itu Mike. Nyanyikan yang Buruh Tani Mike. Itu legend lagu itu. Nyanyikan Mike. Itu anak tahun 2000 lah itu. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Milik kita. Lanjut. Terciptanya masyarakat sejahtera. Terbangunnya terbentuknya tatanan masyarakat demokratis sepenuhnya. Marilah kawan. Indonesia baru tanpa Orba. Marilah demokrasi tanpa Orba. Dari depan bareng-bareng. Saya nggak bisa nyanyi kalau nggak pakai gitar, saya nggak bisa. Buruh tani mahasiswa. Rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Oh hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan. Di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Mas Chandra juga, Mas Bram juga, Mas Bindra juga, semua tim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Mas Mike. Rame. Memang
Penyakitnya penyanyi itu lupa lirik. Udah ratusan mas.